Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita masuk ke perkuliahan pertemuan keempat ya. Berarti udah hampir setengah perjalanan. Kalau dari jurusan sih udah ada edaran untuk membuat soal UTS ya. Sini aja. Dari 4 pertemuan ini seharusnya kalau ditanya di perkuliahan ini, di mata kuliah ini udah belajar apa saja harusnya bisa jawab ya. Makanya dari awal sih saya menekankan nggak mau tipe-tipe mahasiswa yang selama mengikuti perkuliahan saya, terus ditanya belajar apa, dia nggak bisa jawab sama sekali. Maksudnya kadang kalau seperti itu, kalau dijawab orang awal, kalau kalian ditanya orang lain atau ditanya siapa gitu, kadang efek buruknya itu seakan-akan dosen itu nggak mengajarkan apapun sama sekali. Jadi kesalahannya itu ada di dosennya. Seakan-akan kan biasanya seperti itu. Dosennya nggak menjelasin atau apa gitu. Padahal kan ya kadang mahasiswa ya kesalahannya ada di mahasiswanya sendiri yang emang nggak ngerjain atau nggak dengerin atau nggak ngikutin selama perkuliahan ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu bukan ya nggak selalu dosennya yang salah atau perkuliahannya yang salah ya, kadang mahasiswanya juga. Kalau faktanya bagaimana ya, dari perkuliahan saya 3 pertemuan ini harusnya sudah banyak yang bisa diceritakan gitu ya. Kalau ditanya apa sih dari mata kuliah basis data yang kalian pelajari, kan sudah banyak dari awal konsep basis data itu bagaimana, harusnya sih sudah paham web server dan lain sebagainya. Terus konsep pembuatan database, macam-macam database. Dari kemarin kita sudah belajar tentang buat tabel dan operasi tabel ya, edit, update, delete. Itu seharusnya sudah cukup untuk ya minimal sudah ngerti lah kalau nanti ada gambaran dalam pembuatan aplikasi. Jadi kalau membuat aplikasi, contohnya sistem informasi atau sistem apapun itu ya, paling enggak ada data yang disimpan di database, ya terus ditampilkan di aplikasi. Kalau aplikasinya berbasis browser, ya ditampilkan di browser. Jadi semua jenis data yang ditampilkan di browser itu semuanya diambil dari database. Kecuali kalau website statis gitu. Itu nggak pakai database. Tapi sekarang kan udah jarang yang pakai website statis. Semuanya sudah menggunakan database. Jadi semua sistem apapun, aplikasi apapun, terutama yang berbasis web gitu ya, semuanya menggunakan database. Nanti teknologi yang berkembang dengan database itu macam-macam. Sekarang sudah ada yang namanya serverless gitu ya. Ada istilah serverless, ada istilah Docker, layanan virtual, ada cloud computing, itu bagaimana, dan lain sebagainya. Itu pengembangan dari sistem dasar, yaitu bagaimana sebuah server menyimpan data dan sebuah aplikasi. Tujuannya agar ya dalam pengembangan aplikasi itu lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan lain sebagainya. Oke. Nih. Untuk sebelum saya masuk ke pertemuan selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ini untuk masukan saja dalam pengumpulan tugas, ternyata masih ada yang belum, nggak tahu, mungkin kelupaan atau bagaimana, tapi udah 2 kali, 3 kali. Masih belum mengubah link Google Drive-nya ke siapa saja yang dapat link, sehingga ini dia udah ngumpulin sampai 3 kali, tapi linknya masih nggak bisa saya buka. Ntar saya share screen dulu. Nurjana. Kayaknya cuma baru Nurjana aja. Tapi dia udah ngumpulin tugas 2 dan linknya sudah dibuka, tapi kalau tugas satunya masih nggak bisa dibuka ya. Jadi silakan diperbaiki. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya sih, kalau link kalian buka di incognito,
di incognito terus nggak bisa dibuka, ya artinya hanya web email yang milik file aja, pemilik emailnya nggak yang bisa buka. Jadi diganti dulu. Kalau nggak diganti ya saya nggak bisa ngoreksi ya. Mas, padahal sudah saya kasih feedback link tidak bisa dibuka, silakan ganti. Terus saya kasih dia ngumpulin lagi, nggak bisa lagi, saya ganti, coba lihat rekaman pertemuan 1. Tapi belum dirubah juga ya. Jadi silakan diperbaiki untuk tugas 1 yang cuma 1 orang sih yang linknya nggak bisa dibuka. Oke. Sekarang kita masuk ke materi keempat, pertemuan keempat tentang sebenarnya apa yang kita pelajari itu sama dengan tahapan dalam mempelajari bahasa pemrograman nih. Kalau kemarin itu mungkin deklarasi variabel dan lain sebagainya, sekarang kita masuk ke operator pembanding dan operator logika ya. Sama seperti kalau kita belajar bahasa pemrograman di awal kan pasti kita mengenal namanya operator aritmatika. Sebenarnya ada juga operator aritmatika di MySQL, bisa juga dikalikan. Dan ini operator pembanding dan operator pembanding sama logika ya. Harusnya sih sudah dari apa ya judulnya sih kalian harusnya sudah ngerti ya, maksudnya apa yang akan dibahas. Jadi operator pembanding itu ya pembanding dalam bahasa pemrograman biasanya kita mengenal lebih besar, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan tidak ada. Tidak sama dengan itu ya standar ya. Apa namanya tanda seru sama dengan, tidak sama dengan. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan operator pembanding. Nah, ini kita juga bisa gunakan operator pembanding ini dalam query SQL, dalam menampilkan data dan lain sebagainya. Terus aja operator logika. Ini sih harusnya di bahasa pemrograman kalian sudah ngerti ya apa perbedaan dan atau lebih besar atau sama dengan, not atau lebih kecil atau sama dengan, ini operator pembanding sih. And sama or ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Harusnya nggak perlu saya jelaskan lagi perbedaan and sama or. Karena ini masuknya ke mata kuliah bahasa pemrograman di pertemuan semester 1. Dan ini juga secara bahasa sih harusnya tahu ya. Dan sama atau. Perbedaan dan sama atau. Secara bahasa aja harusnya udah ngerti. Nah, sebelum kita masuk ke contoh dengan operator pembanding dan operator logika, nah, karena nanti ada pembanding itu sama logika itu nanti ada hubungannya tentang tipe data det. Ya, tipe data det. Sebenarnya kadang ada orang yang malas menggunakan tipe data det ya. Walaupun kita butuhnya tipe data det, kadang beberapa programmer implementasinya kadang nggak mau menggunakan tipe data det. Maksudnya disimpannya tipe datanya sebagai varchar gitu. Kadang sih seperti itu. Karena kalau tipe data det, kita harus mengikuti format aturan dalam tipe data det ya. Apakah bulan dulu, apakah hari dulu, apakah tahun dulu. Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya akan terjadi error. Data tidak masuk. Tipe data det ini dibagi menjadi beberapa tipe. Ada date, date itu tanggal, time, waktu, date time itu ya tanggal sama waktu. Date time sama timestamp sih mirip ya sama year. Year ya untuk menyimpan tahun saja. Ini tipe datanya. Kenapa kita jarang menggunakan ini? Karena kadang kalau kita implementasi ke sebuah program, inputnya itu otomatis benar ya. Maksudnya walaupun kita menggunakan varchar, karena inputan formnya itu kita menggunakan date picture, tahu date picture ya? Kalau kita ngisi form di sebuah sistem itu kan biasanya tanggal lahir, biasanya kan muncul date picture ya. Seperti ini, tahun 2019, ini bulannya gitu ya. Jadi nggak bisa ngasal, maksudnya nggak mungkin orang ngisi tiba-tiba diisi A itu kan nggak bisa sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita membuat aplikasi atau sistem form terus input tanggal, minta tanggal lahir, tanggal kejadian dan lain sebagainya, idealnya emang harus menggunakan date picture, jangan menggunakan input. Saya kasih contoh date picture itu maksudnya apa? Ya nanti kalau kalian di mata kuliah pemrograman web atau
nggak cuma pemrograman web saja sih, pembuatan aplikasi apapun, kalau inputannya adalah tanggal, ya kita gunakan date picture biar aturannya sesuai. Date picture seperti ini, Mas. Jangan ketika input tanggal, inputannya adalah input HTML biasa. Jadi otomatis orang bisa nginput apapun nih. Bisa nginput hari, bisa nginput abjad, bisa nginput angka gitu ya. Jangan dibuat seperti ini. Ya mungkin kalau masih belajar di strata SMK gitu ya, masih belajar pemrograman di SMA atau SMK atau SMP, mungkin mengenal HTML, sih boleh-boleh saja sih input tanggal lahir menggunakan form input biasa seperti ini. Yang penting datanya kesimpan, itu datanya benar atau salah, formatnya benar atau salah. Tapi kalau sudah kuliah, kalau inputnya adalah tanggal, ya gunakan date picture. Kenapa? Biar aturan sesuai dengan aturan, apakah dia bulan dulu, tahun dulu gitu ya. Biasanya kan ditulis MM, DD, YY gitu ya. Kan nggak semua orang bisa paham ya, apakah MM dulu, apakah DD dulu, apa YY dulu. Kan ada yang bulan dulu, ada yang hari dulu, ada yang tahun dulu, ada yang tahun dulu, baru bulan, baru hari. Itu maksudnya. Nah, ini contoh dari penggunaan date. Kalau tanggal date itu ya tanggal. Di MySQL formatnya itu tahun dulu. Jadi kalau kalian inputnya hari dulu, ketika input query, ya otomatis nanti error atau nggak kesimpan datanya. 000 biasanya. Jadi tahun, bulan, dan hari. Tipe data datetime itu ada tahun, bulan, hari, ditambah jam. Tipe data time ya cuma time aja, jam, menit, detik. Kalau year cuma tahun. Ya paling digunakan untuk apa? Pasti sih untuk tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu udah pasti kalau sistem kita menyimpan user, mahasiswa, kita menyimpan tanggal lahir. Ini contoh implementasi datetime. Kita buat tabel contoh date, terus tanggal, tipe datanya date, waktu, tipe datanya time, tahun, tipe datanya years. Nah, di dalam MySQL itu sama seperti ada fungsi yang sama di Excel atau Google Spreadsheet ya. Kalau di Excel, kalau kita pengen mendapatkan tanggal dan hari sekarang, kita kan biasanya menggunakan fungsi now. Di MySQL juga ada untuk melihat tanggal dan hari sekarang. Contohnya seperti ini, saya pengen memasukkan tanggal dan hari sekarang. Kalau saya menggunakan fungsi now di 3 tipe data ini, date, time, sama years. Now, sama now. Nanti outputnya akan beda-beda. Kalau tipe datanya date, dia akan menyimpan 2002, 03, 25. Kalau waktu atau time, tipe datanya kalau kita menggunakan fungsi now, dia akan muncul menyimpan otomatis adalah waktu pembuatan, waktu insert data tersebut. Terus kalau tipe datanya year, otomatis menyimpan tahunnya saja. Seperti itu. Oke. Sekarang implementasi operator pembanding di MySQL. Contohnya, semuanya saya punya data karyawan. Di sini ada data karyawan, isinya adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, saya pengen tahu nama karyawan, jenis data karyawan yang lahirnya sebelum tahun 1980 gitu. Pengen tahu ya, caranya bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan select bintang atau select nama, jenis kelamin, tanggal lahir from karyawan, where tanggal lahir menggunakan operator lebih kecil. Lebih kecil pakai kutip 1980 strip 0101. Terus di sini ada fungsi order by. Fungsi order by ini artinya kita urutkan, nanti hasilnya berurutan gitu ya. Order by urut secara abjad ya. Tergantung sih, karena di sini kan ditulis order by nama, artinya urutnya secara abjad. Kalau ini sih contohnya order by nama ya. Jadi yang paling atas itu objek A, yang terakhir adalah Z. Ini otomatis ketika query menampilkan datanya, dia tambahkan order by nama di bagian belakang.
Itu salah satu fungsi di MySQL, order by nama. Nanti ada tambahan lagi, ascending sama descending. Ascending dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil. Oke. Nah, di MySQL itu kita menulis tanggal atau tahun, tanggal lahir, itu boleh macam-macam ya. Boleh menggunakan strip, boleh digabung. Jadi contohnya sini 1971, 11 bulan hari 12. Itu boleh menggunakan min gitu ya. Pergantian dari tahun, hari, bulan, atau menggunakan pagar, atau nggak ada, disambung saja, itu boleh juga. Nanti MySQL tetap kebaca. 1971, 11, 12 disambung, atau 1980, 01, 01 seperti ini, boleh saja. Yang penting tahunnya lengkap ya, jangan yang belakang aja, 80. 1980 jangan ditulis 80 saja. Nanti SQL-nya akan bingung apakah 80 itu 2080 atau 1920. 1980. Seperti ini. Nah, di sini juga ada implementasi operator pembanding sama informasi operator logika AND. Kalau kita baca query SQL-nya di sini, select nama, jenis kelamin, tanggal lahir, artinya select bintang semuanya ya. From karyawan, where tanggal lahir lebih kecil 1980, and jenis kelamin sama dengan L, order by nama. Artinya apa ini? Ini output-nya seperti ini. Artinya adalah tampilkan nama data karyawan, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir yang tanggal lahirnya sebelum tahun 1980 dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi kalau N itu semuanya harus benar ya. Ini ada klausa pertama harus benar. Kalau N, klausa kedua, istilahnya klausa ya. Itu dua-duanya harus benar. Artinya harus lebih kecil 1980 dan jenis kelaminnya harus laki-laki. Makanya di sini yang muncul di data adalah jenis kelamin laki-laki semua. Kalau kita menggunakan OR, artinya boleh salah satu. Dan itu kan ya harus benar dua-duanya. Secara bahasa seperti itu. Order by nama diurutkan berdasarkan nama. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum, Pak. Cukup jelas? Akan bisa lebih paham lagi kalau masing-masing praktek ya. Jadi melanjutkan tugas sebelumnya dari tabel yang sudah dibuat di tugas 2. Jadi tugasnya sih saling berhubungan. Tujuannya apa? Tujuannya kalian biar terbiasa sama paham. Nah, ini contoh yang lain. Kelihatan tanggal 1980 ditulis dengan 8001. Nah, ini contoh tapi nggak disarankan ya. Karena sekarang ada 1980. Kalau bisa sih, ini sebenarnya bisa juga. Tahunnya ditulis 2 digit aja ya, 80, bukan 1980. Tapi nggak disarankan, karena nanti kan siapa tahu ada yang lahirnya 2080. Jadi nanti kayaknya kemungkinan dua-duanya akan tampil kalau ada data yang sama. Jadi kalau bisa sih gunakan yang tahunnya 4 digit, 1980 ya 1980, jangan menggunakan 2 digit atau yang di belakang saja. Kalian bisa praktekkan sendiri sih sebenarnya nanti ketika mengerjakan tugas. Atau contoh yang lain kita bisa menggunakan, saran saya disambung aja ya. Tapi boleh min, boleh pagar juga bisa. Titik juga bisa. Jadi yang boleh itu min, jadi tahun, min, bulan, hari, atau tahun, pagar, bulan, hari, bisa juga, atau tahun, titik, juga bisa. Sama saja. Tapi nanti kalau disimpannya di database, disimpannya di database tetap formatnya seperti ini ya, tetap menggunakan tahun, min, terus diikuti dengan min hari, tetap seperti ini. Oke.
Nah, kalau kata di jenis kelamin laki-laki dan tahun sebelum ini, kita juga bisa antara gitu ya. Jadi kita pengen menampilkan karyawan, data karyawan yang lahirnya antara 1 Januari 1980 dan 30 September 1985. Caranya bagaimana? Otomatis kita harus menggunakan operator lebih besar dari dan lebih kecil dari. Select nama, jenis kelamin, tanggal lahir, from karyawan, dari tabel karyawan, where, di mana tanggal lahir itu lebih besar sama dengan 1980, dan otomatis menggunakan N, karena dua-duanya harus benar, tanggal lahir lebih kecil dari 1985. Jadi dia akan menampilkan data, di sini nggak ada tambahnya N ya, apa ada lagi jenis kelamin ya, langsung order by nama. Nanti tampilannya yang tampil dari tabel karyawan adalah nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir yang lahir di antara 1980 sampai 1985. Where tanggal lahir lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Walaupun seperti ini kadang kita nggak butuh, karena nanti kalau kita membuat sistem yang melakukannya itu dari sisi tabel ya, dari sisi tabel. Jadi dari sisi server set, bukan dari sisi MySQL. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah, ntar saya kasih contoh. Mau saya mana ya? Tuh. Data tables. Kalau ada framework data tables Bootstrap ya. Kalau kita menggunakan Bootstrap itu framework CSS, yaitu untuk menampilkan data. Nah, di sana itu sudah ada menu searching. Biasanya di sana sudah bisa menu searching. Jadi searching ini dia berjalan dari sisi server set, bukan dari sisi MySQL. Nah, kalau kita menggunakan, kalau sudah implementasikan atau kita hubungkan bahasa pemrograman tersebut dengan MySQL, contohnya PHP atau Node.js atau Python dan lain sebagainya, di situ biasanya sudah ada framework untuk search ya di sini. Nah, di sini itu kita nggak perlu memasukkan query SQL dan lain sebagainya, kita langsung bisa gunakan fungsi search di sini. Ini sudah di-handle dari sisi server set, dari sisi bahasa pemrograman yang kita gunakan. Bahasa pemrograman kalau PHP ya dari sisi PHP. Jadi ini datanya sudah dalam bentuk variabel gitu ya. Ini variabel ya. Diambil data ini ngambil dari database, ditampilkan di web dalam bentuk variabel. Nah, variabelnya nanti itu yang diolah menggunakan PHP, Node.js atau JavaScript dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Di sini ada, saya kasih contoh implementasi menghitung umur ya. Karena dari tabel itu kita bisa, dari data mahasiswa atau dari tabel karyawan itu ada jenis atau tanggal lahir, otomatis kita bisa menghitung umur tanpa perlu masukkan umur Anda gitu ya. Data umurnya ditulis itu kan nggak perlu ya. Biasanya kalau kita buat form gitu atau buat aplikasi, terus biodata gitu ya, terus tanggal lahir, masukkan tanggal lahir, masukkan umur ya, berarti sistemnya kan itu ya kurang efisien ya. Harusnya dari tanggal lahir itu kan otomatis kita bisa, sistem itu otomatis bisa menghitung umur, bahkan lebih detail ya, tanggal, usia, tahun, hari dan lain sebagainya. Nah, dari contohnya ini ya, saya punya tabel nama terus sama tanggal lahir. Nah, dari ini kita bisa menghitung usia. Usia ini diambil dari fungsi. Contohnya kita membuat tabel umur, nama varchar 20, tanggal lahir, tipe data date. Terus kita isikan datanya. Nah, kemarin kan saya jelaskan untuk ngisi data itu kan ada yang satu-satu ya. Jadi kalau pengen ngisi data langsung, itu kalian pakai koma gitu ya. Jadi insert into umur, data pertama, koma, data kedua, koma, data ketiga.
Kelemahannya nanti kalau ini ada yang salah ya kita ngulangin dari awal gitu. Bisa juga satu-satu, boleh juga. Insert untuk umur, Budi, titik koma. Kalau titik koma itu artinya perintah query SQL tersebut sudah selesai. Dia langsung akan dieksekusi gitu. Jadi kalau kita pengen menginput beberapa data dalam satu query, kita gunakan koma. Terus data yang kedua, koma, data yang ketiga. Nah, untuk menampilkan umurnya, select bintang, artinya kita tampilkan data semuanya. Year, kita ambil tahun. Core date itu artinya tahun hari ini. Current date, data sekarang. Tahun, tapi diambil tahunnya saja, dikurangi years, kita ambil tahunnya saja dari field tanggal lahir. Terus kita simpan ke dalam field usia, as usia, from umur. Nanti akan memunculkan tanggal lahir dari data yang kita simpan. Jadi contohnya seperti ini, saya buat tabel umur, nama varchar 20, tanggal lahir tipe datanya date, terus kita insert datanya, insert into umur, values Budi 1990, Andi 1968, Bejo 1993, terus titik koma. Baru titik koma artinya langsung dieksekusi. Tapi kalau kita tulis insert into umur Budi, values Budi, langsung titik koma, dia akan langsung dieksekusi. Jadi itu triknya. Kalau pengen langsung beberapa data dalam satu insert. Nah, kalau sudah berhasil insert, terus kita tampilkan datanya, nama, tanggal lahir. Nah, dari ini kita bisa menghitung usia dari masing-masing tabel tersebut, data di tabel tersebut. Sintaknya tadi, menggunakan tahun sekarang dikurangi tahun di tabel tanggal lahir, di field tanggal lahir. Jadi select bintang, tampilkan nama dan tanggal lahir, terus koma, kita ambil tahun hari ini atau tahun ini menggunakan years, buka kurung current date, fungsi current date, tutup kurung, dikurangi years, buka kurung dari field tanggal lahir. Nah, as usia itu artinya nanti disimpan dalam field usia. Jadi usia ini tambahan dari query SQL di atas ini. As usia from dari tabel umur. Nanti otomatis akan menghitung masing-masing usia dari data di tabel kita. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Nah, seperti ini tuh kadang kita lakukan di query SQL, nggak bisa kita lakukan dari sisi server set ya, dari sisi back-end-nya, dari sisi bahasa pemrograman. Ya sama seperti tadi. Seperti ini. Jadi kalau di sini ada variabel tanggal lahir, terus saya pengen menampilkan umur, kita bisa mengolahnya, mengoperasikannya menggunakan variabel di sini, terus hitung tanggal lahirnya menggunakan bahasa pemrograman. Dari sisi bahasa pemrograman. Kita gunakan dari sisi server set-nya, dari sisi bahasa pemrograman, atau dari sisi MySQL-nya. Seperti itu. Itu kalau yang ngerjain MySQL ya kita, yang ngerjain back-end, yang ngerjain database ya kita, yang ngerjain back-end-nya juga kita. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar, kadang back-end-nya nggak mau tahu. Yang penting datanya udah siap, tahunnya sudah ada. Saya hanya pengen menampilkan saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Pelan-pelan saja ya. Jadi sebenarnya banyak materi yang harus dipelajari, tapi saya sampaikan dikit-dikit. Tujuannya sih lebih baik daripada semuanya materi disampaikan cepat, tapi nggak ada yang nyampe, nggak ada yang nyambung, atau nggak ada yang paham. Lebih baik dikit-dikit saja, tapi semuanya bisa mengikuti ya, bisa mengimplementasikan. Oke, kalau sudah belajar, udah paham tentang operator aritmatika sama pembanding, untuk lebih paham lagi, ya otomatis praktek masing-masing. Melanjutkan dari tabel sebelumnya, yaitu di tugas 3. Tugasnya sama, melanjutkan tabel di tugas 2. Tabel 2 kan kita punya tabel mahasiswa NIM. Ya. Nah,
Kemudian itu kan sudah ada datanya. Kemarin kan field-nya cuma nama, jurusan, sama NIM. Jurusan Iya, nama, jurusan, sama NIM. Nama asal. asal ya. Asal sama jurusan. Nah, dari tabel 2 itu kalian tambahkan field tanggal lahir dan IPK. Tanggal lahir dan IPK. Oke, udah bisa kan? Harusnya sudah saya kasih contoh bagaimana memodifikasi tabel, menambahkan field. Terus isi data tersebut dengan kalian tambahkan field tanggal lahir dan IPK, terus kalian otomatis update datanya dari 5 data yang sudah diisi kemarin, tanggal lahir dan IPK-nya kalian isi. Terus implementasikan menggunakan operator berbanding untuk menampilkan nama dan asal yang IPK-nya lebih kecil dari 3. Jadi otomatis kalian buat salah satu atau dua di antaranya itu yang IPK-nya lebih kecil dari 3. Untuk implementasi operator pembanding. Implementasikan query SQL dengan operator pembanding tidak sama dengan. Nah, ini terserah sih, mau menggunakan apa saja yang artinya tidak sama dengan. Tidak sama dengan jurusan, sama dengan informatika, boleh, berarti artinya tampilkan mahasiswa yang bukan jurusan informatika. Atau yang bukan berasal dari Bekasi. Itu terserah. Yang penting operator pembanding tidak sama dengan. Terus query SQL, operator logika AND, sama operator logika OR. Yang terakhir yaitu contoh yang tadi saya kasih contohnya. Tampilkan nama, jurusan, dan umur. Umur kan belum ada. Nomor 7 adalah menampilkan umur dari data yang ada di tabel mahasiswa masing-masing. Oke, cukup jelas? Bisa dimengerti untuk tugasnya? Kalau sudah ngerjain tugas 1, tugas 2 sih harusnya sudah ada pandangan ya. Ya, bagaimana? Suaranya putus-putus, ditulis aja. Suaranya putus-putus. Ditulis di chat aja. Kalau yang sudah ngerjakan tugas 1 sama tugas 2 sih, saya kira sudah ada gambaran. Maksudnya, ngerti lah apa yang akan dikerjakan. Tapi kalau yang belum pernah praktek, yang cuma hanya kemarin ngikutin aja atau belum ngerjain tugasnya, saya kira akan merasa bingung. Karena nggak mungkin kalian tiba-tiba ngerjain tugas 3 gitu ya. Kalian harus ngerjain tugas 1 dulu, tugas 2, baru tugas 3. Jadi kalau nggak ngerjain tugas 1 dan tugas 2, otomatis nggak ngerjain tugas 3. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi yang mau nanya suaranya putus-putus, boleh ditulis di web chat, chat Zoom. Nanti mungkin setelah UTS saya kasih contoh bagaimana mengimplementasikan, menghubungkan database-nya SQL otomatis dengan bahasa pemrograman. Kalau saya sih nanti ngasih contohnya yang paling umum dipakai, yaitu bahasa pemrograman PHP. Mungkin setelah UTS. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Iya. Tapi di luar materi nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Mau tanya itu kalau di saya kan sistem pembayaran payslip-nya itu udah pakai emailnya apa ya, pakai PDF. Nah itu PDF-nya itu dia otomatis pakai password. Nah passwordnya itu nick kita masing-masing. Nah itu kalau ibaratnya kalau ngebagiin ke seluruh karyawan kan banyak, Pak. Itu pakai apa gitu, Pak? Maksudnya saya juga penasaran gitu. PDF-nya di password. Iya, password. Tapi tiap
tiap PDF yang dibagiin ke individu, passwordnya itu beda-beda sesuai nick-nya sendiri-sendiri. Oh gitu. Terus dapat PDF-nya didapat dari mana? Dari email perusahaan. Oh. Saya sih kurang tahu kalau itu. Belum pernah buat yang PDF-nya di password. Kemungkinannya ya ada. Ya kalau kalau saya dikasih tugas coba buat Pak sistem yang bisa bagi PDF per NIM masing-masing. Ya kalau saya ditanya seperti itu jawab bisa aja. Tapi belum pernah. Tapi kalau dengan informasi sekarang kita bisa dapat dari mana saja sih, kayaknya ya tinggal cari bagaimana mengenerate PDF. Itu sudah banyak data. Kalau mengenerate PDF dari database ke PDF sih banyak ya, saya juga udah pernah sering. Terus untuk menambahkan password belum pernah, tapi kalau mau dicari harusnya ada. Terus bagaimana passwordnya masing-masing nick? Ya otomatis kita buat sintat atau buat perintah atau buat program untuk mengenerate masing-masing data, terus kita tambahkan password di data tersebut. Nah, kalau logikanya seperti itu, sama seperti kalau saya buat sistem boot cek WA gitu kan, masing-masing kalau ngecek tugas ketika diklik 3 itu kan tampilannya beda-beda tiap orang ya, sama seperti itu. Jadi kita buat sintak, kita buat fungsi, ya gambarannya sebuah fungsi ya. Ketika ada yang nanya tentang tugas, ya dicek NIM-nya berapa, kasih tahu sesuai dengan NIM yang muncul. Yaitu ya sama seperti generate data, NIM-nya adalah password-nya adalah sesuai dengan data yang ditampilkan. Kalau data yang ditampilkan itu Budi, nick-nya 123, otomatis password-nya 123. Tapi kalau pakai apa? Ya harusnya pakai bahasa pemrograman apapun bisa. Seperti itu ya. Iya Pak, soalnya logikanya kan banyak gitu ya Pak. Apa mungkin bikin satu-satu gitu? Kalau nggak mungkin kalau bikin iya. Kalau sampai ratusan ribuan ya enggak lah. Kalau sama seperti saya sebelum perkuliahan kan tadi saya kirim WA ke masing-masing yang daftar boot ya, mengingatkan perkuliahan itu kan nggak mungkin saya kirim satu-satu. Walaupun datanya kan beda-beda ya. Datanya tiap masing kan ada nama, kan nyebutkan nama ya. Reminder perkuliahan itu kan nyebutkan nama. Ya itu nggak mungkin satu-satu. Kalau satu-satu ya lama. Maksudnya ya gunanya pemrograman itu mungkin. Nah gunanya pemrograman itu gunanya anak IT itu mengotomisasi sebuah proses yang masih manual gitu. Jadi ada masalah, ini kita lakukan manual. Bagaimana caranya supaya lebih efektif untuk sekali klik semuanya langsung dikerjakan. Ya kita buat programnya. Jadi apa yang dikerjakan itu dijadiin variabel gitu ya. Terus dijalankan. Seperti itu. Nanti ada topiknya. Kalau mau skripsi ngambil itu ada topik namanya RPE, robot. Mana mau saya? Mati. Baterainya habis ketika kuliah. Ntar. Ada topik tentang RPA, robot proses otomatisasi. Ntar saya kasih contoh. Kalau pengen ngambil tentang itu ya boleh saja. Intinya apa? Intinya adalah membuat proses manual. Contohnya semuanya saya pernah buat RPA, saya pernah buat sistem aplikasi untuk input nilai secara otomatis. Jadi kadang kalau input nilai manual gitu, kita bisa buat secara otomatis. RPA, Robotic Process Automation. Nah, toolnya ada banyak. Kita bisa menggunakan Python, kita bisa menggunakan Java dan lain sebagainya. Itu ada juga yang sudah jadi. Kalian bisa pelajari. Intinya apa? Intinya adalah kalau kita proses yang dilakukan berkali-kali dan
itu saja dengan komputer itu kita bisa gunakan, bisa ganti dengan robot tapi dari sisi komputer gitu. Nah ini contohnya invoice ini, contohnya invoice ya. RPA in 5 menit buat is RPA robot process automatic. Jadi kalau sebenarnya ada orang buat invoice dan itu harus manual satu-satu dan banyak, ya itu prosesnya bisa kita ganti dengan robot. Biasanya kita taruh di Excel datanya, terus outputnya langsung sesuai dengan invoice masing-masing, itu juga bisa. Nah ini kadang digunakan orang-orang tool digital marketing ya. Tool digital marketing itu biasanya kadang gunakan robot untuk sekali ngupload langsung 5 video atau sekali klik langsung bisa ngupload Instagram, Twitter, Facebook sama gitu ya. Kalau nggak schedule, kita buat schedule jam pagi posting ini, siang posting ini. Nah, itu hal-hal seperti itu ya bisa dikerjakan manual, tapi bisa juga lebih enak. Biasanya orang-orang marketing, digital marketing, handle sosial media marketing itu dia pakai tool, jadi kita bisa schedule posting, jawab otomatis, komentar otomatis ya. Jadi kalau kalau kalian lihat tiba-tiba komentar jualan gitu kan, itu kan ya manual juga bisa. Tapi kalau manual kan capek, kita harus komentar di semua postingan orang banyak gitu kan, sampai 1000 postingan kan ya ngabisin waktu. Padahal sudah banyak yang buat. Ya kalau anak IT harusnya bisa buat sendiri ya nanti. Kalian bisa buat sendiri, sekali klik langsung komentar di banyak akun gitu. Jadi nggak random gitu. Sebenarnya kita logikanya adalah kita cari dulu. Kita contohnya jualan apa, jualan kaos bola ya. Kita cari hashtag kaos bola, cari hashtag apa gitu. Dari hashtag itu kan muncul banyak postingan. Nah itu kita yang komentari di situ. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kalau mau fokus di sana sih bisa ya. Jadi kalau bisa sih dari sekarang pikirkan topik tugas akhir ya. Jadi topik tugas akhir itu jangan dipikirkan judulnya mau buat apa. Jadi pikirkan itu studi kasusnya, problem yang dihadapi. Ini ada problem apa gitu ya. Kayak tadi problemnya ini kita kerjainnya masih manual gitu ya. Seharian ngabisin waktu. Ya kita buat sistem biar nggak manual, biar sekali klik langsung bekerja. Jadiin judul untuk skripsi, metodenya apa, bahasa pemrogramannya apa, sudah jadi. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Saya Cukup kayaknya. Ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya perkuliahan saya hari ini. Kalau menemukan kendala ketika ngerjain tugas dan apapun itu, silakan ditanyakan saja di grup. Oke. Baik, Bapak. Baik, Pak. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.